Putri, cepat bangun. Duduk dan cobalah. Apa yang ingin dia lakukan? Nah, ini adalah minyak esensial khusus. Itu diambil dari sifat sesuatu. Dapat meningkatkan suasana hatinya, membuatnya lebih nyaman. Enak. Teknik ini juga sangat nyaman. Kecuali payudaranya yang tinggi. Tidak, kecuali payudaranya yang mulia. Kecuali payudaranya yang mulia. Hahaha, hal ini adalah semuanya alami, tidak beracun dan bebas dari efek samping. Mungkin jauh dari alkohol, libidonya akan terasa lebih baik. Mengidam secara alami menghilang. Nelayan ini adalah seorang koki. Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Ini kamar yang bagus. Ada obat wajib yang disebut pil diet. Pelajari informasi dasar setiap makanan. Inilah yang harus dilakukan koki kerajaan yang baik. Saya hanya mengembangkannya ke area lain. Saya percaya kamu kali ini. Torpedo turun. Siapa itu? Tolong, 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 ayo cepat. Ada apa? Aduh. Kuat. Oh, pelan-pelan. Itu karena dia telah menelan jamur dan diracuni. Seseorang menawar 500.000 untuk membelinya. Itu dia, haruskah aku menyelamatkannya? Mengapa aku begitu berhati lembut? Apa yang kau lakukan? Berikan air garam dan dimuntahkan. Omong kosong, anjing bodoh, siapa yang percaya kebohongannya? Ayolah, ayolah, ayolah. Bangun, bangun, bangun. Di mana pria kuat itu? Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada orang kuat di sini, hanya aku. Dia baru saja makan jamur beracun, dan tampak berhalusinasi. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu, berhenti berpura-pura tidak bersalah untukku. Aku menyelamatkan hidupmu, mulai sekarang aku adalah tuanmu. Kamu adalah pelayanku, jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan memberitahumu, kamu adalah pemakan panci. Dan modul kura-kura hitam besar di dadanya menodai kepolosanku. Nama saya bukan Silendiu. Nama saya Silendu, saya tidak peduli siapa namamu. Ketika saya melihat wajahnya, saya ingin memukulnya. Jika kamu tidak ingin dipukuli, kamu harus memanggilku Tuan. Aku tidak ingin menjadi pelayanmu. Jangan menangis. Ampuni aku. Kamu menggertakku. Dia sebelumnya mencoba membunuhku untuk sebuah resep. Saya hanya berbicara dengan cara saya yang rendah hati. Itu hanya cara balas dendamku. Namaku benar-benar bukan Silendiu. Nama saya Silendu. Saya adalah dinasti wanita selama 23 tahun. Saya tinggal di desa pegunungan Trangiabao. Saya sudah tinggal di sana sejak saya masih kecil. Dia benar-benar bukan. Saya benar-benar bukan yang dimaksud. Benar-benar ada orang di dunia ini yang sama. Bahkan nodul di dada pun sama. Jika kamu tidak diam, saya tidak akan menggertakmu lagi. Tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku di ruangan ini. Oh, itu mengocok perut. Di mana toiletnya? Apa itu toilet? Ini. Oh, bukankah ini aliran kecil? Tampaknya anggota badan tetap ada. Putri Agung benar-benar menyelamatkannya. Mau kemana? Kotoran Putri Agung. Melihat perintah seperti melihat orang. Kamu masih ingin memukulku. Semua berlutut untukku. Semua berlutut untukku. Kita tahu dosanya dan kemudian mengampuni kita.
Sekelompok anjing menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Hei, apa yang kamu lakukan? Beraninya kau meniduri wanita lain di belakangku. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tidak, saya tidak merayu siapapun. Dia benar-benar tidak merayu Permaisuri dan Putri Koki. Saya tidak melakukannya. Jiang Lu bersikeras untuk menikahiku. Saya tidak menyukainya. Permaisuri ingin mencari juru masak yang baik. Mengandung penyakit perutnya. Dia kebetulan memilih saya. Saya tidak bersalah. Keduanya adalah peringatan kepadanya. Jika kamu berani mengkhianatiku, kamu akan membayar harganya. Biarkan dia pergi. Perusahaan ingin dia memijat dan bersantai hari ini. Hanya dengan begitu dia bisa pergi. Sangat menyenangkan. Ya, lebih sulit. Oh, kamu melakukan itu. Pijatan tidak kuat, tidak memiliki efek menenangkan pada jantung dan merangsang sirkulasi darah. Baiklah, itu saja hari ini. Jari terlalu panjang, tulang didefinisikan dengan jelas. Ada apa Permaisuri? Waktunya makan malam. Saya pergi untuk bersiap. Berhenti. Bagaimana denganmu jika menjadi anak didik saya? Penguasaan itu merepotkan. Selalu bosan sampai mati. Putri saya hanyalah seorang juru masak tanpa bakat dan reputasi. Bagaimana saya bisa menjadi anak didik Anda? Apakah kamu takut mati? Apakah kamu takut saya benar-benar orang jahat? Biarkan dia menjadi hantu dan mati. Tidak, saya bukan orang yang percaya tahayul dan saya juga tidak percaya padamu. Pasti putra seorang pejabat tinggi. Saya seorang koki, saya tidak pantas menjadi pasangan Anda. Oh, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Putri Ai Hui, semua yang saya pikirkan itu benar. Maka kamu akan menjadi koki saya. Wanita ini hanya menyukai betapa tampannya penampilanku. Dewiku adalah Permaisuri. Aku bukan orang yang penuh nafsu sepertimu. Tetapi jika aku menolaknya, aku benar-benar akan dipukuli sampai mati. Maka aku akan berjanji padanya terlebih dahulu. Saya siap untuk berbagi kekhawatiran Putri Agung. Karena kamu setuju, tunggu apa lagi? Saya sudah mengunci suami saya selama setahun. Heh, Putri, aku belum siap. Tolong aku. Lebih kuat. Gunakan sedikit lebih banyak kekuatan di sini. Gui Fei, putra mahkota akan datang. Tolong bantu melihat bagaimana riasan saya. Anda sangat cantik. Tidak perlu menggulung betis di wajah, tetap cantik seperti bunga. Undang pangeran masuk, kamu pergilah. Baiklah. Mahkota, ada apa ingin bertemu denganku? Apa yang kamu katakan tentang saya berantakan? Koki tidak datang. Tidak apa-apa, tapi saya hanya ingin mengatur mata-mata di kamar yang bagus. Biarkan dia melakukannya. Dia harus memainkan beberapa trik dalam dietnya. Setiap hidangan yang ditawarkan kepada penjaga harus diperiksa. Tidak perlu khawatir. Saya punya pengaturan sendiri. Dia hanya perlu melayani dan melakukannya dengan baik. Putra mahkota, saya tidak punya waktu hari ini. Lain kali saya akan datang. Kemudian ingat. Kamu di mana? Ada budak. Minta koki untuk datang menemui saya setelah memasak. Kunjungi selir wanita. Tidak ada yang terjadi dalam perjalanan ke sini bukan? Ada apa denganku? Saya pernah mendengar tentang Ratu dan Putri. Dia memasak semua makanan untuk mereka. Saya ingin mencobanya juga. Seberapa enak makan yang dimasak orang itu, bisa membuat mereka terpesona. Nyonya Selir, para juru masak di ruangan ini semuanya sangat terampil. Jika Anda suka, saya dapat merekomendasikan beberapa kepada Anda. Bukankah makananmu begitu keras? Hei, aku tidak berani. Saya belum menyiapkan bahan apapun hari ini. Sayang sekali makan di kamar yang bagus. Menurut aturan istana, kamu tidak bisa memaksa saya. Maafkan saya. Lalu besok aku akan bersarang dengan Kaisar. Datang dan layani aku di depan istana. Baiklah, ayo pergi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mengapa membiarkannya pergi? Tidak apa-apa, jika Anda tidak membiarkannya pergi. Kalian idiot bahkan tidak tahu harus menggunakan apa.
Anda pikir saya bisa menahannya? Dia bisa memasak untuk ratu dan putri. Sekarang sepertinya kita punya rencana. Saya mendengar bahwa Koki Zhang yang dia benci, memiliki dendam padanya. Kita bisa melakukan ini.